Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini hadir semua? Ada yang sudah hadir? Ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat. Hari ini pelajaran akidah akhlak, yaitu jadi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Kita siapkan baca doanya. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, aku akan menanyakan pelajaran yang sudah lewat atau yang lalu, minggu yang lalu, yaitu tentang nama hari kiamat atau mengenal hari kiamat. Hari kiamat ada berapa macam? Ada dua. Satu hari kiamat kedua hari kiamat Hari kiamat sugro disebutnya atau terjadinya di tempat yang tertentu. Contohnya apa? Gempa atau juga longsor atau juga itu contoh daripada kiamat sugro. Untuk kiamat kubro, yaitu kiamat yang terjadinya hancurnya bumi dan alam beserta isinya. Masih ingat ya? Terdapat di dalam surat apa? Sekarang kita lanjutkan ke materi, yaitu tentang ada bertamu atau judulnya indahnya berperilaku terpuji bagi kamu bertamu. Suka berkunjung ke rumah temannya? Rumah kakeknya? Ke rumah neneknya? Rumah saudara? Nah, kalau ke rumah saudara atau ke rumah neneknya, datang ke rumahnya itu mengucapkan apa? Salam. Selain salam, yaitu kita berpakaian rapi dari rumah ya, supaya kelihatannya lebih rapi sama neneknya sama kakeknya. Oh, cucu saya datang dari Bandung. Oh, cucu saya datang dari Bogor ya. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian datang ke rumah nenek atau kakek kita, apa kita langsung masuk tidak? Tidak. Pertama kita mengucapkan salam. Ya. Nah, bertamu itu kita menyambung tali silaturahmi supaya kita lebih dekat kepada nenek kita, kepada kakek kita ataupun saudara kita. Kemudian dalam bertamu itu terdapat di dalam surat An-Nur ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam
lakum minaz zahirati min ba'di sholatil isya'i salatu marratin lakum laisa alaikum wa la alaihim junahun ba'dakunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'din kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu a'lam. Apa gurunya? Yang kasih coba. Hendaknya berperilaku terpuji ketika bertamu. Indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Nah. Ada ayat Qur'annya? Ada, itu ya ada. Terdapat di dalam surat An-Nur ayat 58. Coba baca artinya bareng-bareng. Ayat tersebut menjelaskan tentang ada bertamu ya. Yang pertama yaitu berpakaian yang sopan. Yang kedua menutup pintu atau menahan bel maksimal 3 kali. Yang ketiga Mengucapkan salam. yang keempat Tidak berdiri ke dalam rumah. 5 Menunggu izin dari tuan rumah. 6 Memperkenalkan diri. 7 Tidak berlama-lama saat bertamu. tidak berlama-lama saat Bertamu. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa kita kalau bertamu itu pertama sebelum berangkat kita menggunakan pakaian yang rapi ya supaya kelihatan lebih ganteng lagi, lebih cantik lagi. Kalau datang ke rumah neneknya pasti disambut dengan senang hati. Tapi sebelum kita masuk ke rumah nenek atau ke rumah kakek kita atau saudara kita, kita pertama mengucapkan salam. Setelah mengucapkan salam, kita biasanya berjabat tangan ya. Kemudian kalau tidak ada yang menjawab ketika kita bertamu ke rumah siapapun, kita biasanya sampai mengulang 3 kali. Ya, assalamualaikum. Disini kan, nggak ada yang menjawab. Assalamualaikum. Nggak ada yang menjawab juga. Takutnya kedengaran. Diulangi lagi sekali lagi. Assalamualaikum. Baru kalau emang tidak ada yang menjawab, kita ketuk pintu. Ya, sebanyak 3 kali supaya kedengaran. Karena kadang-kadang kalau ada tamu yang punyanya atau tuan rumahnya lagi di dapur, apalagi rumahnya luas, itu tidak terdengar. Ya, jadi maka kita diharuskan selain mengucapkan salam, kita boleh menutup pintu. Kemudian tidak boleh mengintip. Ya. Sudah salam, kemudian menutup pintu, tidak ada juga yang buka pintu, tidak boleh mengintip dari jendela. Dilihat dari samping, ada enggak orangnya, mungkin lagi tidur. Ya, itu namanya tidak sopan. Cukup kalau memang tidak ada yang menjawab salam, kemudian menutup pintu, tidak ada yang membukakan pintu, kita berbalik ya, membelakangi pintu begini ya, supaya kita tidak memaksakan ya, supaya kita mengikuti adab bertamu. Kalau umpama ada yang membukakan pintu, nah bagi penerima, perhatikan, ada nggak di situ bagi penerima? Penerima tamu pertama memuliakan tamunya sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim
bin barang siapa yang beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Nah, itu terdapat bagi penerima, yaitu memuliakan tamu. Kemudian jangan menunggu sampai tamu datang, sebaliknya kita memasak makanan. Kalau memang kita punya makanan, kita masak dulu. Ada di rumahnya punya pisang atau punya tape, ya, atau punya dodol, ya. Jadi sebelum cucunya datang, biasanya nih kalau neneknya sudah siap-siap, cucunya mau datang ke rumah hari Minggu liburan, biasanya sudah disiapkan dari makanannya gitu ya, untuk menyediakan cucunya yang akan datang ke rumah. Bahkan belanja juga banyak biasanya itu kalau kakek dan nenek atau saudara, ya, kalau memang memberi kabar sebelumnya. Kemudian yang ketiganya, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu. Jadi ketika kita ada tamu ke rumah, kita memberi makan kepada tamu yang datang ke rumah, kita bareng-bareng makannya. Jangan hanya menyuruh ke tamu, tapi kita sendiri tidak makan bareng atau tidak makan bersama-sama. Kemudian dilanjutkan lagi yang keempat, hak seorang tamu. Jadi apa hak seorang tamu? Hak seorang tamu adalah untuk dilayani. Biasanya kalau tamu kan pertama kita selalu menerima, kita sediakan air, ya. Kalau memang tidak punya makanan, kita minimal memberikan air putih. Silakan diminum, cuma air putih aja, ya. Atau ada makanannya, silakan dicobain makanannya, jangan dianggurin aja. Itu biasanya seperti itu. Ya, itu kan dilayani namanya, dimuliakan, ya. Tuh, kemudian yang kelima, jangan sekali-kali menyusahkan tamu, disunahkan melayani. Tapi sekalipun kita dilayani, kita tidak boleh menyusahkan tuan rumah. Udah dikasih air, dikasih makanan, nolak, pengennya yang enak-enak. Pengen ini yang enak, nggak ada ini mah nggak enak, nggak mau makan. Itu nggak boleh. Tapi kita harus menghargai kepada tuan rumah, kepada yang memberikan makanan, atau kepada nenek atau kakek kita yang sudah menyediakan makanan dan kita makan bersama-sama. Kemudian nomor 6, bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkan sampai ke depan rumah atau ke depan pintu. Biasanya kan mau pamitan nih tamunya. Maaf, atau kakek maaf, cucu nggak bisa nginep di sini, mau pulang. Oh iya, kalau mau pulang hati-hati di jalan. Salaman dulu kita, ya. Setelah salaman, baru nanti kita keluar. Kemudian nenek atau saudara kita mengantarkan ke depan pintu atau ke halaman rumah, ya. Itu untuk bagi tuan rumah yang tadi didatengin seorang tamu atau kakek kepada cucunya. Kemudian ada bertamu juga, selain yang tadi ada juga, yaitu waktunya bertamu. Waktunya bertamu yaitu tidak tepat untuk bertamu ketika waktu sholat. Kemudian waktu membaca Al-Quran, waktu bekerja, kemudian waktu istirahat, waktu berkumpul keluarga, waktunya sholat seperti waktu zuhur atau waktunya asar. Kalau kita bertamu datang ke rumah saudara kita,
atau ke rumah teman kita. Pas waktu zuhur tidak ada yang menjawab, kita jangan langsung mengetuk pintu. Tunggu dulu, oh mungkin ini waktunya zuhur, lagi sholat. Tunggu dulu ya, jangan dulu istilahnya berkali-kali sampai nggak sabaran. Itu tidak boleh kalau memang di saat waktu sholat. Kemudian waktu berzikir, karena habis maghrib ya, itu saatnya berzikir atau bacaan setelah sholat. Itu kan lumayan juga, bacaannya 33 kali seperti Subhanallah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali, kemudian tahlil pun 33 kali. Nah di saat seperti itu kita tidak boleh bertamu. Kemudian ada lagi waktunya membaca Al-Quran. Kalau habis maghrib biasanya setelah berzikir atau kita setelah wiridan suka membaca Al-Quran. Di saat itu pula kita tidak boleh bertamu. Ada yang di dalam membaca Al-Quran, kita maksa aja mau masuk, orangnya ada. Padahal orangnya lagi baca Al-Quran. Tidak boleh ya. Kemudian waktunya istirahat, waktunya bekerja. Ada di saat-saat siang, orangnya mau berangkat kerja, kemudian kita datang bertamu, udah tahu orangnya bekerja tapi datang, kita memaksa bertamu atau berkunjung, itu tidak tepat juga ya. Kemudian waktu istirahat, biasanya waktu istirahat itu setelah zuhur ya, setelah sholat zuhur biasanya setelah kali makan itu kita suka rebahan, pengen tiduran ya, itu mengganggu tuan rumah. Kemudian ada lagi waktu aurat, dilarang untuk bertamu pertama sebelum sholat subuh. Ada yang suka datang sebelum sholat subuh? Tidak ya, malah belum bangun kali ya. Tapi kalau memang penting banget, kadang-kadang suka ada yang datang waktu sebelum sholat. Tapi itu sebenarnya kurang bagus, karena belum bangun orangnya. Ya, kemudian yang kedua, waktu sholat zuhur atau sesudah sholat nih isya. Setelah sholat isya biasanya kita tidur. Ya. Terus kapan dong waktunya? Kita cari waktu yang tepat. Ya. Setelah sholat asar biasanya, kalau sholat asar kan tidak, setelah sholat asar itu tidak boleh tidur. Nah di saat seperti itu bolehlah kita bertamu atau bermain ke rumah teman ya, untuk berbincang-bincang atau untuk belajar, itu boleh. Ngerti semuanya? Nah tujuannya atau hikmah dari bertamu itu sendiri, pertama melaksanakan perintah Allah bahwa kita dianjurkan untuk saling silaturahmi. Kemudian membukakan pintu rezeki. Kemudian yang ketiganya memperpanjang usia. Yang keempatnya memperluas persaudaraan. Yang kelimanya saling satu sama lain. Keenamnya menambah ilmu. Biasanya kalau sudah ngobrol kita saling mengeluarkan pengalaman atau pendapatnya. Nah itu bertambah pengalaman kita dari teman kita atau saudara kita ataupun yang saling mengenal itu sendiri. Biasanya yang tidak kenal sama saudaranya yang jarang ketemu, ketika diadakan pertemuan keluarga maka kita akan saling mengenal. Ngerti semuanya? Ngerti? Coba ulangi lagi ya. Yang pertama, bertamu itu untuk apa? Menyambung tali persaudaraan. Yang kedua, memperluas rezeki. Yang ketiga, memperpanjang usia. Memperpanjang usia. Yang keempat, memperluas persaudaraan. Memperluas persaudaraan. Yang kelima, saling mengenal satu sama lain. Mengenal satu sama lain. Baik, kita lihat di gambar ini ya. Keluarkan
satu kelompoknya 1 lembar aja. Satu ya. Sudah selesai? Kelompok 1. Kelompok 1 ke depan ya. Gak apa-apa, berempat. Ya, berempat. Kenapa kelompok 1? Ayo baca. Terima kasih. Kelompok 2 udah belum? Gak apa-apa, kelompok 2 1 orang aja. Terima kasih kelompok 2. Dilanjutkan kelompok yang betul.
Kelompok K. Untuk memuliakan tamunya sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah ajaran berkumpul sampai tamu datang, jika disunahkan bagi tuan rumah menemani tamu makan. 4. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Terima kasih. Terima kasih semuanya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, setelah kita berdiskusi, ya kita ulang kembali. Ada bertamu tadi ada berapa? Ada 7. Pertama berpakaian. Yang kedua, tiga kali. Yang keempat, yang kelima, enam, diri. Yang ketujuh tidak. Baiklah, kalau sudah selesai kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Selanjutnya pelajaran berikutnya adalah tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat tarjih. Yang mudah-mudahan kita semua ketemu lagi di minggu yang akan datang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.